Ya, selamat malam saudaraku. Malam hari ini saya kedatangan tamu jauh dari timur, yaitu seorang tokoh politik dari Partai Amanat Nasional, Ketua Partai Amanat Nasional Wilayah Papua Barat, saudaraku Rahmat, yang dikenal sebagai seorang tokoh pemuda yang cukup tegas. Selamat malam dan selamat datang saudaraku Rahmat. Selamat malam. Tentu kehadiran saudaraku pada malam hari ini di Rumah Politik ingin kita sharing, ingin mendengarkan beberapa hal menyangkut masalah persiapan Kongres Partai Amanat Nasional keempat di Bali. Saudaraku Rahmat sudah berapa lama menjadi ketua wilayah di sana? Atau sejak kapan aktif di Partai Amanat Nasional? Saya mulai aktif di Partai Amanat Nasional sejak partai ini terbentuk tahun 98. Dari tahun 98 itulah saya sudah menjadi kader Partai Amanat Nasional. Mulai dari saya ketua bidang ekonomi, kemudian musda berikutnya saya naik menjadi wakil ketua 1. Saat itu Papua Barat belum ada provinsi, masih satu dengan Provinsi Papua. Luar biasa. Jadi Kabupaten Manokwari, saya wakil ketua. Kemudian setelah adanya pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat saat itu namanya, saya ikut dalam musyawarah wilayah dan saya Musyawarah wilayah Partai Amanat Nasional tingkat provinsi tahun 2006. Saya terpilih sebagai ketua di PWPAN Irian Jaya Barat dan diganti lagi namanya menjadi Papua Barat. Dan saat ini adalah periode saya yang kedua. Alhamdulillah. Nah, di dalam di wilayah Papua Barat itu ada berapa DPD yang ada sekarang di bawah koordinasi? Jadi saat ini ada 13 kabupaten kota, 2 adalah daerah pemekaran. Dari 2 daerah pemekaran ini, 1 daerah pemekaran kami sudah bentuk, yaitu Manokwari Selatan, dan untuk Pegunungan Arfak sementara dalam proses pembentukannya. Jadi semuanya itu ada 13 DPD. Dan solid di bawah kepemimpinan Rahmat. Solid. Alhamdulillah. Solid. Nah, sebentar lagi Partai Amanat Nasional akan melakukan Kongres keempat di Bali. Tentu persiapan kawan-kawan dari Papua Barat untuk mendukung salah satu kandidat ini juga perlu kita sharing kepada kawan-kawan dari kabupaten, kota ataupun provinsi lain, khususnya teman-teman di wilayah kawasan timur. Kami ingin mendengar kecenderungan pilihan politik kawan-kawan yang dari Papua Barat di antara 2 kandidat ini kepada siapa? Ya, jadi sebenarnya ini teman-teman di daerah ini sangat menginginkan partai ini dia besar, karena partai ini adalah salah satu partai yang mencetuskan reformasi, di mana kita semuanya ini tanpa reformasi mungkin saya tidak seperti ini. Kita tidak ada Papua Barat ya. Kita tahu persis pemerintahan Orde Baru seperti apa. Untuk menghadapi Kongres besok ini yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari di Bali, saya selaku ketua telah menginstruksikan kepada seluruh ketua-ketua DPD yang mempunyai hak suara secara utuh ya, untuk sama-sama merapatkan barisan dan dalam menentukan sikapnya 1 suara. Artinya 1 suara kepada seorang kandidat tidak boleh pecah. Ada kecenderungan yang kemana ini, Pak? Berdasarkan kondisi politik yang berkembang di internal partai kita, ada 2 calon kandidat, yaitu saudaraku Zulkifli Hasan yang saat ini jabatan beliau selaku ketua MPR RI, dan saudaraku Hatta Rajasa. Kedua ini sama-sama kader yang baik, kader yang bagus di dalam partai ini. Tentu ada yang lebih bagus dari kedua ini yang kami merasakan di daerah. Oke, ingin kita dengar karena apa itu? Kami di daerah ini, kami sebenarnya ini ingin sentuhan-sentuhan dari pengurus DPP, sentuhan dalam hal show hero, ya kan? Ketika kami datang dan kami ingin berjumpa dengan ketua umum kita, beliau buka diri, kemudian kita ngobrol, itu suatu kebanggaan untuk kami, suatu kesenangan untuk kami di daerah, seperti itu.
Jadi sentuhan ini Ya. ya, emosional yang harus dibangun Ya, ya. sangat penting. Ketika saya ambil contoh, ketika ketua DPD misalkan tiba-tiba dia ditelepon oleh ketua DPP, itu bahagianya luar biasa. Sama halnya dengan saya selaku ketua DPW, ya tiba-tiba ditelepon oleh ketua DPP, itu luar biasa semangatnya, sangat luar biasa. Dan itu Pak Zulkifli sering lakukan. Itu sering dilakukan oleh saudaraku Zulkifli Hasan. Saya selama 2 periode menjadi ketua DPW PAN Papua Barat, yang terakhir ini kepemimpinan saudaraku Hatta Rajasa. Mohon maaf, sebelumnya saya mohon maaf bahwa beliau hubungi saya mungkin 2 kali. Jadi selama 2 Pertama, periode terkait dengan masalah verifikasi partai politik. ya, Kemudian yang berikut terkait dengan masalah memaju. jadi betul-betul hanya untuk kepentingannya saudaraku Rahmat dihubungi ya. Iya. Kalau Pak Jul Ya. memang dalam Tidak. apa saja dia, Jadi beliau kapan ini saja. kita SMS, dia balas, kita telepon, pada saat itu mungkin dia tidak bisa balas, tetapi nanti 2, 3, 4 jam kemudian beliau akan telepon balik. Subhanallah. Itu seperti itu. Dan itu Kami ini- butuhkan figur seperti itu. Kami tidak minta apa-apa, kami butuhkan figur seperti itu dalam hal pelayanan. Sehingga ada muncul emosional. Emosional kita untuk membesarkan partai di daerah itu ada. Itu seperti itu. Jadi yang jelas bahwa melihat 2 tokoh ini, saya menginstruksikan kepada seluruh DPD dan kami sudah sepakat bahwa dalam kongres besok yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 28 Februari 2015, Papua Barat akan memilih saudara Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional periode 2015-2020. Ya. Dengan semboyan bahwa kalau bukan sekarang siapa lagi, kalau bukan Zulkifli Hasan Siapa lagi? Oke, saudaraku, terima kasih.